Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Kade Pratama, NIM 2019-033. Saya di sini akan melakukan review dari beberapa makalah yang telah ditugaskan, yaitu tentang MPPT. Saya di sini akan menjelaskan tentang soal UAS pembangkit tenaga listrik. Terkait dengan review makalah, yaitu ada permasalahan yang diangkat, terus ada tujuan penelitian, ada sumber data yang digunakan, metode penelitian, objek penelitian, dan juga hasil penelitian. Nah, untuk materi yang pertama yaitu ada MPPT menggunakan algoritma particle swarm optimization dan artificial bee colony. Nah, untuk permasalahannya sendiri yaitu ada pada sistem PV, yaitu rendahnya energi listrik yang dihasilkan, terutama ketika kondisi radiasi matahari rendah dan suhu yang selalu berubah-ubah. Nah, untuk tujuan penelitiannya yaitu membuat PV menghasilkan energi tertinggi dengan efisiensi maksimum. Titik tersebut adalah maksimum power point atau MPP. Letak dari MPP ini tidak diketahui, tetapi titik ini dapat dicari menggunakan algoritma pelacak MPP atau MPPT, agar daya yang dihasilkan oleh PV selalu berada di titik MPP dalam kondisi apapun. Nah, untuk sumber data yang digunakan yaitu ada pengujian bus converter MPPT dengan duty cycle sebesar 40% dengan tegangan yang berbeda dan beban sebesar 1,5 ohm. Terus kedua ada pengujian bus converter tanpa MPPT dengan duty cycle sebesar 20-80% dengan tegangan 15,5 volt, beban serta 1,5 ohm dan arus sebesar 1,5 ampere. Ketiga, pengujian bus converter menggunakan MPPT dengan algoritma PSO dilakukan pengujian pada pukul 9 sampai 11 pagi. Terus pengujian bus converter menggunakan MPPT dengan algoritma ABC dilakukan pengujian pada pukul 9 sampai 11 pagi. Nah, untuk metode penelitian digunakan adalah particle swarm optimization atau PSO dan artificial bee colony bee. Nah, objek penelitiannya itu ada photovoltaik atau yang bisa disebut dengan PV. Terus adapun hasil dari penelitian ini adalah didapatkan rata-rata daya yang dihasilkan tanpa MPPT sebesar 12,55 watt, MPPT PSO sebesar 16,79 watt, MPPT ABC sebesar 14,52 watt. Dan dari hasil penelitian tersebut dibandingkan bus converter tanpa menggunakan MPPT, bus converter dengan menggunakan MPPT dengan algoritma optimasi PSO dan ABC menghasilkan daya keluaran yang lebih baik. Namun dari dua algoritma yang digunakan dalam makalah ini didapatkan hasil bahwa algoritma PSO menghasilkan daya keluaran yang lebih baik daripada algoritma ABC. Terus ada materi selanjutnya yaitu ada analysis of maximum power point tracking techniques for photovoltaic system. Nah, permasalahannya yaitu ada dampak variasi lingkungan yang cukup banyak dari PV itu sendiri. Terus ada tujuan penelitiannya yaitu mengurangi dampak variasi lingkungan. Diperlukan pengontrol maksimum power point tracking untuk memanfaatkan daya yang diperoleh secara optimal. Dan sumber data yang digunakan adalah modul PV PWX 500 dengan penyimpanan matahari yang berbeda-beda antara 1000, 800, 600, 400, dan 200. Dan juga ada suhu yang berbeda yaitu ada 0 derajat, 24, 45, dan 60. Nah, untuk metode penelitiannya yang digunakan adalah Fuji Logic dan internal conductance. Nah, objek penelitiannya itu sama yaitu photovoltaik. Nah, hasil penelitiannya yaitu satu, ketika suhu meningkat, tegangan rangkaian terbuka sel fotovoltaik menurun dan variasi kecil dalam arus sel maksimum. Dua, yaitu ada ketika suhu meningkat daya maksimum menurun. Tiga, ada teknik MPPT berbasis fazi memberikan respon yang lebih baik jika dibandingkan dengan metode incremental conductance, dan juga settling time MPPT berbasis fuzzy logic controller lebih sedikit jika dibandingkan dengan MPPT incremental conductance. Terus ada materi selanjutnya yaitu ada distributive maximum power point tracking for serial photovoltaic panels with partial power regulation. Nah, permasalahan yang dialami yaitu ada panel PV biasanya dihubungkan secara seri dan paralel untuk menghasilkan tegangan dan daya keluaran yang lebih tinggi. Partial shading merupakan masalah yang sering ditemui. Partial shading tidak hanya mengurangi tegangan atau daya keluaran, tetapi juga menyebabkan beberapa titik panas pada panel dan mengurangi masa pakai sistem.
Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk memanfaatkan sistem tenaga surya dengan sebaik-baiknya pelacakan titik daya maksimum MPPT. Nah, sumber data yang digunakan yaitu ada pelacakan SG-MPP dari 3 panel PV yang terhubung seri A kurva V sampai I. IM meningkat menjadi MPP2 dan MPP dari PV1 dan PV3 tercapai. Terus ada metode penelitian yang digunakan adalah Global Maximum Per Point Tracking. Objek penelitian yaitu photovoltaik. Terus ada hasil penelitian yaitu sistem 3 panel dengan konverter flyback dilengkapi untuk menvalidasi kelayakan. Hasil estimasi dan eksperimen mendekati dan mencapai daya output sistem yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya menggunakan dioda bypass. Materi yang selanjutnya itu ada comparison between purpose fuzzy logic and unfused for MPPT control for photovoltaic system. Nah, permasalahan yang dialami adalah efisiensi konversi energi dari fotovoltaik yang masih buruk. Nah, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sistem PV dengan pengontrol MPPT untuk mengumpulkan daya listrik maksimum dari fotovoltaik dalam kondisi kerja yang berbeda. Terus ada sumber data yang digunakan adalah array PV 100 kW yang terhubung ke jaringan dan itu disimulasikan di software MATLAB dan Simulink. Dan diambil data keluaran generator, tegangan operasi, arus jaringan, siklus kerja, dan tegangan jaringan dari dua metode yang digunakan yaitu FLC dan UNFIS. Metode penelitian yang digunakan adalah pelacakan titik daya maksimum MPPT untuk sistem fotovoltaik dicapai berdasarkan pengontrol logika fuzzy dan dibandingkan dengan pengontrol MPPT berbasis UNFIS. Objek penelitiannya masih sama yaitu fotovoltaik. Terus ada hasil penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan kedua kontrol tersebut, panel PV dapat mengantarkan daya yang maksimal, namun kinerja MPPT fuzzy dengan pengurangan aturan lebih baik daripada MPPT berbasis UNFIS dalam hal kecepatan pelacakan. Mungkin hanya itu penjelasan tentang materi MPPT yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.